Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Darmi, NIM 2201010071. Di sini saya akan menjalankan section 8.5, yaitu di bagian lab orkestrasi kontainer dengan Kubernetes dan OpenShift. Debug dan terapkan aplikasi multi-container created OpenShift Container Platform. Hasilnya, kamu harus bisa memverifikasikan dan memperbaiki konfigurasi sub-objek, layanan, dan penyebaran REHA-OCP. Menyebarkan objek REHA-OCP. Dalam latihan ini, tugas Anda adalah menerapkan aplikasi kutipan ke REHA-OCP. Sebagai pengguna pelajar, pada mesin virtualization gunakan perintah lab sebagai berikut. Yang pertama yaitu buatkan proyek OCP-lab. Yang kedua, terapkanlah layanan microqueue. Nah, saya akan menjalankan perintahnya lab start OpenShift-lab. Enter. Nah, setelah ini saya akan membuatkan terminal baru. Di bagian infrastruktur, masukkan ke klaster sebagai pengguna pengembang dan pastikan Anda menggunakan proyek OCP.lab. 1.1 yaitu masukkan ke klaster sebagai pengguna pengembang. Langsung saja saya akan mengeksekusikan perintahnya OC login -u developer -p developer https://api.epoport.example.com. Langsung aja kita salin perintahnya. Kita buka papan teksnya, langsung di sendkan. Itu di enter. Di bagian 1.2 yaitu pastikan Anda menggunakan proyek OCP-lab. Nah, saya akan mengeksekusikan perintahnya OC project OC-lab. Enter. Sudah dua yaitu ubah ke direktori /do188/lab/OpenShift-lab/directory. Direktori diberi file YML codes API yang dibuat oleh kolega Anda. Perlu diketahui bahwa file YML mungkin berisi kesalahan. Langsung saja saya akan mengeksekusi perintah labnya.
enter. Di bagian 3.1 yaitu gunakan file development.yml untuk menyebarkan kontainer quest-ap di proyek RehaOCP except-lab. 3.1 cobalah membuat deployment dengan menggunakan file deployment.yml. Langsung aja saya akan mengeksekusikan perintahnya -f deployment.yml. Langsung di enter. Di bagian 3.2 buatkan file deployment.yml di editor teks seperti gedit dan ubah kolom seperti space.select .match labels untuk menggunakan label yang sama dengan kolom space template metadata.labels. Langsung aja saya akan menyalinkan perintahnya deployment.yml. Kita ketik gedit, maaf salah, gedit development, enter. Nah, kita ubah di bagian episnya. Kita hapus quotes-nya. Kita ganti dengan quest-ap. Salah. Kalau sudah langsung di save dan keluar dari ini, langsung lanjut. Lanjut yang ke bagian Lanjut ke bagian 3.3. Buatkan penerapan dengan menggunakan file deployment.yml. Langsung saja saya akan mengkopikan perintahnya. Enter. Bagian 3.4, verifikasikan bahwa pod aplikasi quest-ap berada dalam status running atau berjalan. Nah, lanjut aja. Kita akan mengeksekusikan perintah labnya. Enter. Di bagian 4.1 yaitu buatkan file service.yml di direktur teks seperti gedit, kemudian konfigurasikan layanan untuk melayani posisi. Langsung aja saya akan menyalinkan isi kontennya service.yml, gedit pastikan perintah labnya, enter. Nah,
Langsung aja kita ganti di bagian portnya menjadi 80-80. Setelah itu langsung di save, keluar di bagian 4.2 yaitu konfigurasikan layanan untuk mengirimkan permintaan ke port 8080. Kita klik panah atas, enter. Kita ganti di bagian target portnya. Kita copy dulu terlebih dahulu 8080. Kita ganti 3000-nya menjadi 8080. Enter. Setelah itu di bagian 4.3 konfigurasikan layanan untuk mengirim permintaan ke port dengan label request-IP. Ganti di bagian episnya dari request menjadi request-IP. Nah, lanjut di bagian name-nya kita ganti menjadi request-IP. Kalau sudah langsung di save, keluar. Nah, di bagian 4.5 yaitu buatkan layanan dengan menggunakan file server.yml. Terlebih dahulu kita akan menyalinkan isi kontennya oc create-f server.yml. Enter. Lanjut di bagian 4.6 yaitu verifikasikan konfigurasi layanan. Alamat IP titik akhir mungkin berbeda dalam keluaran Anda. Langsung aja kita eksekusi perintah labnya. Oc deskripsi server request-IP. Langsung dipastikan. Enter. Nah, udah muncul name-nya sampai events none. Nah, di bagian 4.7 verifikasikan bahwa kontainer quest-UI masih gagal. Nah, kita copy isi kontennya. Enter. Nah, udah muncul name ready status retrace egg-nya. Di bagian 4.8 mulai ulang kontainer quest-UI. Anda dapat menghapus kontainer yang berisi label app-quest-UI dan membiarkan penerapan quest-UI membuat ulang kontainer tersebut. Nah, langsung aja saya akan menyalinkan isi kontennya. Enter. Kemudian verifikasikan bahwa penerapan quest-UI telah menciptakan kontainer baru. Nah, kita eksekusi perintah labnya oc get po.
enter. Nah di bagian titik 5 perambam web navigasi ke https://quiz-ui-lab.apis.exam4.example.com. Langsung aja saya akan mengkopikan isi kontennya. Terlebih dahulu kita buka dulu Firefox-nya. Enter. Nah, isi kontennya sama ya. Berarti udah berhasil. Nah, di bagian finish lab terakhirnya, langsung aja saya akan mengeksekusikan perintah labnya, yaitu lab finish OpenShift-lab. Enter. Nah, karena semuanya udah fishing labnya udah sukses. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.